Alhamdulillah tadi baru selesai ujian SKB di tanggal 2 September ini, sesi kedua. Saya ambil jurusan bahasa Inggris dan formasinya SMK, di SMK, dan alhamdulillah nilainya lumayan lah ya, meskipun tidak terlalu tinggi, tapi soal-soal yang tadi itu benar seperti yang yang baik tersebar di sosial media. Dan alhamdulillah untuk materi bahasa Inggrisnya bisa mudah ya, karena materinya seperti materi SD, SMP, dan SMA. Cuma yang agak susah itu di bagian pedagogi, karena di luar dari perkiraan selama ini. Jadi karena saya jurusan bahasa Inggris, tapi rata-rata yang muncul itu malah pertanyaan untuk pelajaran lain seperti penjaskes, SD, kimia, ekonomi, bahasa Indonesia. Itu di luar dari mata pelajaran yang saya ampu sendiri. Lebih banyak tentang komponen perangkat pembelajaran, kisi-kisi pembuatan soal, terus aturan-aturan yang diterapkan atau kegiatan apa yang dipilih oleh guru jika ada kasus tertentu yang disediakan. Jadi benar-benar blank di bagian pedagogik. Di situ kita harus betul-betul menginikan lagi, benar-benar memilih dengan tenang. Kalau kita tidak tenang, mungkin juga jawabannya banyak yang blank. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan hasil ini yang terbaik. Lulus alhamdulillah, tidak berarti harus coba lagi. Tetap semangat. Ya, hari ini ada 3 sesi. Per sesinya tadi lihat kondisinya itu 50 orang. Terus itu tidak satu jurusan aja yang di situ, misalnya bahasa Inggris saja tidak, tapi dicampur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan jurusan-jurusan lain atau yang mengambil formasi lain, kami digabung dalam satu tempat tes. Enak soalnya sih, maksudnya komputernya, terus sistem yang dipakai juga enak sekali. Cuma yang agak ribet karena harus menunggu lama, menunggu hampir 2 jam menunggu baru kita bisa mulai ujian. Untuk protokol kesehatan itu ya alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa sebelum masuk kita harus duduk di satu tenda di mana kursinya itu dipisah dengan jarak minimal 1 meter. Kita tidak boleh juga berkumpul cerita, hanya menyapa saja ke teman-teman yang kita kenal. Setelah itu dipanggil, cuci tangan, lalu pemeriksaan, tes suhu tubuh. Habis itu cek ininya kita, kartu diberi pin dan ditandai. Lalu setelah menunggu beberapa saat kita masuk lagi di ruangan steril namanya. Di situ menunggu lagi, di sini menunggunya di sini lebih lama lagi. Dan di sini kita disediakan video yaitu cara-cara untuk mengikuti tes ini. Ada videonya disediakan dan diputar berulang-ulang. Nah, di situ kami menunggu. Setelah seperti itu, kami tetap diberi jarak ya, diminta untuk berbaris sebelum masuk ke ruang ujian, diperiksa lagi, diperiksa cek security check ya kalau namanya, supaya peserta tidak memakai cincin atau apa yang bersifat metal atau bersifat besi, itu kita tidak boleh membawa ke ruang ujian. Jadi ke ruang ujian hanya boleh membawa kartu ujian, KTP, sama pensil saja, cuman itu. Di dalam ruangan pun kita tidak langsung mengerjakan ujian, karena ada penjelasan lagi dari panitianya, ada sekitar 10 atau 15 menit sebelum kita mulai tes. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes SKB di hari berikutnya, saya sarankan untuk belajar, persiapkan dengan baik, terutama untuk yang mengambil formasi pendidikan, itu betul-betul kuasai di materi pedagogik, karena pedagogik ini sangat-sangat mengejutkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di pedagogik itu meskipun saya jurusannya bahasa Inggris, maka yang akan muncul yaitu materi-materi tentang SD, kemudian bahasa Indonesia, pelajaran kimia, fisika yang di luar dari jurusan kita sendiri. Tapi disitulah kita dituntut untuk menguji keprofesionalan kita sebagai seorang pendidik. Maka kita mampu memilih jawaban yang tepat untuk situasi yang disediakan di soal. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Tentunya banyak teman-teman yang akan mengikuti ujian ini mungkin merasa deg-degan atau stres atau mengalami nervous sebelum ujian. Usahakan sebelum ujian banyak-banyak bersikir. Bagi agama Muslim, yang Kristen juga lebih banyak ini, fokus aja, banyak berdoa
Kemudian jika persiapan kita baik dari rumah, insya Allah juga di ujian juga tenang. Cuman yang memang harus kita perhatikan yaitu usahakan positive thinking sebelum ujian, karena ketika kita sudah deg-degan di awal masuk di ruang tes pun juga akan deg-degan, apalagi menemui soal-soal yang di luar ekspektasi kita. Seperti itu, jadi tetap semangat ya, apapun hasilnya itu yang terbaik. Oke, demikian FR dari UPT BKN Mamuju Sulawesi Barat untuk sesi kedua hari Rabu tanggal 2 September. Semoga ini bermanfaat. See you next video.